bentuk negatif. Biasanya yang kami pakai dolanan. Benar adalah sesuatu yang tidak salah. Dolanan mesti kamu ambil kebalikannya. Senang adalah ketika kita tidak sedih. Ayo, cah cilik yang ngerti. Nah itu bukan definisi namanya. Kamu nyari cuma lawan katanya. Itu bukan definisi. Jadi hati-hati, jangan bikin definisi yang negatif. Nah ini istilah-istilah. Sebelum ke istilah-istilah, sebenarnya saya ada lagi satu. Itu dulu tak pakai bahan ngaji di mana ya? Iya, mu'arifat itu definisi kalau mantek. Sulam Munawwarah. Dulu tak presentasikan di mana saya lupa. Ya sebenarnya sama kayak tadi, cuma dengan istilah-istilah yang lebih halus. Mu'arif itu definisi, mu'arifat itu tentang definisi-definisi. Sulamul Munawwarah. Kalau ada waktu ngaji, kita ngaji visual. Kita ngaji mantek kalau ada waktu. Jadi ada ta'rif haddi, ada ta'rif rosmi, ada ta'rif lafzi. Nah, itu kalau ilmu mantek. Kalau ta'rif haddi itu ta'rif yang menggunakan jenis dan fasol. Jenis itu jenis tadi, kalau fasol itu yang diferensial. Tapi pakai istilah fasol. Itu bedanya. Manusia hewan yang berpikir, hewan itu jenis, yang berpikir itu fasol. Jadi kalau kamu nanti mau diskusi, lihat audiennya. Kok di sini orang-orang jenggot sama orang-orang serius pakai serban, jangan pakai istilah diferensial, nanti dianggap kafir. Pakai istilah jenis dan fasol. Ah itu bahasa Arab. Karena kode, tapi ya, jadi jangan pakai istilah-istilah itu. Nah kalau gini kan enak. Ada haddi tam, ada haddi nakis. Ini agak lebih jelimet dikit. Jadi yang haddi itu, kalau yang tam itu jenisnya dekat. Tapi kalau yang nakis itu jenisnya jauh. Jadi misalnya kalau tadi kan manusia adalah hewan yang berakal. Hewan sama manusia itu jenisnya dekat. Tapi kalau kamu definisikan manusia adalah gumpalan daging, darah, dan tulang dan yang berakal. Nah, itu iya sih manusia memang gitu, tapi kan itu jauh. Itu namanya jins gaib. Atau kamu mendefinisikan tanpa jenis, langsung fasolnya. Itu manusia adalah yang berakal. Nah, itu namanya ta'rif haddi tapi yang nakis. Itu kalau di mantek. Kalau rosmi jenis bukan sama diferensial tapi sama khososo. Khososo itu sifat yang spesifik. Misalnya manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Tertawa itu kan di antara semua binatang hanya manusia yang tertawa. Kecuali ada ayam tertawa, tapi itu kan bukan tertawa sebenarnya. Kan ada ayam, apa ayam mana itu yang ayam ketawa itu kan? Itu kan bukan ketawa. Kalau kamu tanya ayamnya, kamu ketawa enggak? Enggak, itu yang suaranya. Iya, itu kan bukan ketawa. Kok enggak ada yang lucu kok dia tiba-tiba ngagak itu kan? Itu bukan ketawa berarti kan? Yang bisa kayak gitu manusia. Maka itu khososohnya manusia, sifat spesifiknya manusia. Nah, itu berarti namanya rosmi. Ya sesuai yang kamu mungkin beragama. Enggak ada hewan yang beragama, maka manusia adalah hewan yang beragama. Nah, itu namanya ta'rif rosmi, spesifikan yang manusianya. Manusia adalah hewan yang apa? Banyaklah yang beda sama, membedakan dengan hewan yang lain kan banyak. Itu rosmi. Rosmi juga ada yang tam, ada yang nakis. Sama kayak yang haddi tadi. Yang pakai jenis yang dekat namanya tam, pakai jenis yang jauh namanya nakis. Kalau lafzi itu yang pakai kata-kata yang sama. Insan adalah manusia, terigu adalah gandum, dan seterusnya. Nah ini yang agak khas dari mantek. Ada 7 ciri. Ciri yang pertama, makna itu harus jami' dan manik. Jami' itu semua satuan yang kamu definisikan harus masuk. Kalau manik, semua yang tidak termasuk harus tertolak.
Misalnya jamik itu kamu mendefinisikan rokok adalah tembakau yang dilinting dengan kulit jagung. Itu make sense, masuk akal, tapi dia tidak jamik. Tidak semua jenis rokok masuk. Rokok yang tidak pakai kulit jagung, yang pakai kertas sama pakai cengkeh tidak masuk. Itu berarti tidak jamik. Ustadz adalah yang ngajar di pesantren pakai kopiah dan punya jenggot. Benar definisi itu. Tapi tidak masuk. Ustadz yang ngajar ngaji filsafat tidak masuk ustadz berarti. Karena tidak pernah pakai kopiah dan tidak punya jenggot. Nah itu berarti tidak jamik. Harus masuk ke semuanya. Kalau manik, contohnya rokok adalah tembakau dan klobot. Itu tidak manik. Kenapa tidak manik? Karena banyak yang tidak tergolong rokok. Meskipun itu ada bakunya, ada kertasnya, masuk. Misalnya kalau ada baku keleleran di situ, sebelahnya ada kertas, bisa disebut rokok berarti. Padahal kan enggak. Jadi definisi itu harus jamik dan manik. Yang kedua harus pakai kata-kata yang jelas. Ya itu sudah sama kayak tadi. Itu saya contohnya pakai rokok karena ini kelihatannya sebenarnya presentasinya di pondok. Kalau di pondok itu kan rokok haram, jadi harus dibakar terus. Ya kan? Karena haram dibakar aja. Kamu yang justru membiarkan rokok tidak terbakar itu berarti setuju dengan rokok. Oke, jadi itu kan rokok adalah daun kering yang dilinting yang rasanya membuat melayang dan terpesona. Kok bisa definisi kayak gitu, Bu? Tapi itu kan nggak jelas apa yang bikin melayang itu. Susah kan? Melayang itu kayak gimana sih? Nggak tahu. Itu rasanya melayang, Pak. Karena kalian nggak paham juga kan apa maksudnya melayang itu. Itu berarti pakai kata-kata yang nggak jelas. Saya jatuh cinta dan sekarang mabuk kepayang. Nah, kan susah itu. Mabuk kepayang itu maksudnya apa? Mabuk itu berarti kamu pusing, ingin muntah, mual, apalagi kepayang. Kalau gitu jangan jatuh cinta, kamu berarti ingin muntah kan tiap hari ketemu pacarmu karena kamu mabuk. Nah, itu berarti kenapa memang pakai kata-kata yang tidak jelas. Rinduku sedalam lautan. Susah lagi itu kan mendefinisinya kayak gimana rindu yang sedalam lautan itu. Terus harus sesuai dengan yang ditakrifi ya kayak tadi. Jangan selenco kayak orang Jawa. Selenco itu yang didefinisikan apa? Definisinya apa? Rokok adalah pipa yang dihisap oleh orang-orang kaya. Itu bukan rokok itu kan. Itu cerutu mungkin maksudnya, bukan rokoknya, salah. Itu selenco namanya. Kalau ada definisi kok selenco berarti ya hati-hati, keliru. Orang mau ngomong apa, kamu ngomong apa. Orang ke utara, kamu ke selatan. Yang lain ketawa, kamu diem. Yang lain diem, kamu ketawa. Itu tidak beres. Oke, jangan pakai majas yang tanpa petunjuk. Iklannya rokok itu kan banyak pakai majas kan. I love blue. Itu kalau nggak ada petunjuknya bisa rusak itu kan. Kalau piopo rokok sama I love blue. Rokok adalah selera pemberani. Oh itu kan hubungannya apa ya rokok sama kan kadang-kadang gitu. Kan iklannya rokok itu kan ada yang orang nekat, ada apa aja diterjang sampai naik kontainer, naik mobil saja nih. Dengan merokok itu terus kamu ya anda baru-baruan kayak gitu. Itu kan harus jelas. Itu majas yang nggak ada petunjuknya, jadi kamu nebak maknanya apa ya kan gitu. Yang penting rasanya pun. Nah, karena namanya itu paham ini apa ya. Iya kan, kalau begitu kamu salah paham kan. Istilah yang penting rasanya bung itu kan banyak kamu salah gunakan untuk yang aneh-aneh. Makanya coba deh itu majas, tapi karena nggak ada petunjuknya ya kamu pakainya aneh-aneh. Punya pacar jelek nggak apa-apa, yang penting. Nah itu kan dipakai aneh-aneh. Oke. Kenapa saya ada pertanyaan unik itu? Kenapa sih orang itu kalau sudah kawin 2 biasanya pingin 3, 4, 5 dan seterusnya?
Tapi yang kawin satu malah cenderung setia. Itu saya baca di anekdot itu lucu. Karena begitu orang kawin dua, dia baru sadar ternyata rasanya nggak sama. Jadi terus dia ingin menjelajah yang lain. Sementara yang punya satu, kamu dibohongi, alah 2, 3, 4 sama aja rasanya. Jadi kamu terus jadi setia. Makanya coba dicek elit-elitnya PKS itu jarang, yang cuma 2 mesti 3, 4 dan seterusnya. Yang subur sampai 9. Jadi karena begitu 2 kamu tahu ternyata orang-orang itu bohong. Gak sama ternyata. Tapi kamu yang dapatnya cuma 1, dibohongi kan kamu, jangan banyak-banyak, 1 aja cukup, sama saja. Terus kamu manut, jadi nggak ngerti. Tapi yang sudah 2 baru sadar, oh iya ternyata biasa. Malah kurang ngerti ya. Sudah dibilangin gak cuma baca. Oke, ya saya mengerti kamu nyoba. Oke, jangan menggunakan kalimat yang mustarok. Mustarok itu mendua makna. Arloji adalah pukul. Ya pukul itu jam 7, pukul 7. Terus arloji adalah jam yang dipakai di tangan. Terus sama aja kan Pak, saya pakai aja. Arloji adalah pukul yang dipakai di tangan. Nah itu kan mustarok. Kalau ditelusuri ya benar-benar aja maknanya. Tapi ya bisa bikin orang salah paham. Maka jangan pakai istilah itu deh, yang bikin orang salah paham. Pakai istilah lain yang disepakati banyak orang. Karena memang banyak istilah-istilah yang mendua arti. Saya kalau di Jawa Timur jarang orang pakai istilah pacaran. Karena begitu pakai istilah pacaran itu mustarok. Karena kalau pakai merah-merah di buku itu kalau di Jawa Timur juga disebut pacar. Jadi orang Jawa Timur nggak nyebut pacaran, biasanya nyebutnya gendaan. Iya, berarti gendaan itu ya istilah yang luar biasa. Perlu kamu telusuri secara etimologis itu. Tapi itu untuk menyebut pacaran. Daripada kamu pakai pacar, kamu punya cowok kok pacaran, nggak boleh. Karena kalau pacar itu hanya untuk cewek kan gitu kalau di Jawa Timur. Kenapa? Istilahnya mustaro, pakai aja gendaan. Jadi kalau gendaan itu dia bisa. Pokoknya kalau malam minggu di kos-kosan atau di rumah itu kan mesti temannya ala kira duwe gendaan mesti yang. Saya dulu gitu waktu mahasiswa, malam minggu di kos-kosan dewe, tidak apa-apa. Kalau malam minggu di kos sendirian itu tidak apa-apa. Yang gawat itu malam pertama sendirian. Nah, itu kan kalau malam pertama kok sendirian itu berarti masalah. Tapi kalau malam minggu sendirian tidak apa-apa. Oke, tidak mengulang kata itu ya kayak tadi, orang gila adalah orang yang gila. Oke, sebelum ke istilah ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan malam-malam ya, kasihan ibu-ibu nanti nggak berani pulang. Oh iya. Atau nggak pulang, mau nonton sepak bola bareng-bareng kok di sini. Brasil melawan Uruguay. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya ke. Ya wis, terserah yang ngajak dulu. Ya. Dari definisi itu, soalnya banyak hal dari tanpa didefinisikan itu sudah dipahami. Kalau nggak kamu definisikan sudah kamu pahami, maka definisi adalah untuk memahami yang belum kamu pahami. Iya kan? Itu secara, kalau bahasa hermeneutiknya secara sentrifugal. Tapi secara sentrifugal, definisi adalah bukti bahwa kamu sudah memahami sesuatu. Itu definisi juga. Meskipun secara ostentif, hanya secara nunjuk. Misalnya apa wis? Secara nunjuk kayak tadi. Meskipun secara gini. Gimana sih kuliah itu? Itu kan mendefinisikan juga kan secara ostentif. Berarti apa? Berarti kamu sudah paham meskipun hanya di level secara simbolis ostentif menunjuk sesuatu.
Jadi definisi adalah, gunanya definisi bisa biar kamu paham sesuatu atau untuk menunjukkan bahwa kamu sudah paham tentang sesuatu. Itu definisi. Maka biasanya kajian apapun, judul apapun di buku-buku tentang sesuatu pasti diawali dari definisi. Secara lughawi, secara istilahi, secara etimologi, secara terminologi, pasti begitu. Karena begitu kamu kenal objeknya, kamu paham. Yang paling sederhana biasanya kalau kamu nggak paham kan orang nyuruh kamu bukalah kamus. Itu sama dengan cari definisi. Kamus itu kan biasanya sederhana, definisi secara lafzi kayak tadi. Definisi mencari sinonimnya. Sapi adalah lembu. Apalagi banyak itu yang buka kamus. Jadi biar kamu paham sesuatu atau untuk menunjukkan sebagai bukti bahwa kamu paham sesuatu, atau kadang-kadang malah dengan definisi kamu semakin dalam pemahamanmu terhadap sesuatu. Itu gunanya. Ketika kamu tidak bisa mendefinisikan, itu kemungkinan besar nggak bisa menangkap. Ketika kamu paham sesuatu, insya Allah bisa mendefinisikan, meskipun tidak harus di level definisi yang nominal atau definisi yang real, tapi mungkin definisi sebab akibat, definisi maksud tujuan itu pasti bisa. Cinta mungkin nggak bisa kamu definisikan, tapi mungkin bisa secara maksud tujuan, bisa sebab akibat. Cinta itu dari mata turun ke hati. Itu definisi apa? Sebab akibat. Jadi dari mata turun ke hati. Berhenti aja di hati, jangan turun dulu sebelum menikah. Ya, jadi dari mata turun ke hati, hentikan dulu sementara sebelum nikah. Kalau sudah nikah boleh turun lagi. Ya, oke, itu definisi sebab akibat. Jadi banyak hal yang tadi tidak bisa didefinisikan ya. Maksudnya tidak bisa didefinisikan secara real atau secara hakiki atau secara nominal, tapi bisalah didefinisikan paling tidak sebab akibat atau maksud tujuan. Kecuali yang sangat spesifik kayak yang atau, itu susah definisikan. Atau itu ya bisa sebenarnya kamu definisikan, cuma definisinya tidak merujuk katanya tapi merujuk maksudnya. Misalnya atau adalah kata yang dipakai untuk memilah satu di antara dua pilihan. Itu bisa. Ini kan maksud tujuan, bukan artinya atau, tapi maksudnya kata atau. Yang itu adalah kata yang dipakai untuk menyambung karakter misalnya. Rumah yang besar, rambut yang gondrong, itu bisa. Itu definisi maksud dan tujuan. Jadi kamu bisa bikin definisi dengan model apapun, karena yang tujuannya bikin kamu paham. Meskipun kamu tidak ngerti hakikatnya cinta, tapi kamu paham maksud tujuannya atau sebab akibatnya cinta. Itu jenis definisi juga. Ada lagi? Selain definisi, kalau memang tujuannya untuk yang titik tekannya kan ke pemahaman, untuk memahami suatu yang tidak dipahami, ada nggak batasan lain atau pembatasan lain selain definisi? Selain daripada definisi. Kalau dalam logika ada bab khusus namanya klasifikasi. Klasifikasi itu biasanya mengelompok-ngelompokkan. Nanti ada. Cuma itu sebenarnya bagian juga dari definisi. Mencari jenis itu kan klasifikasi. Ini jenisnya manusia, ini jenisnya hewan-hewan, ini jenisnya tumbuhan-tumbuhan. Ini digolongkan hewan karena punya karakter hewan. Ada secara fisik, ada apa? Ada tubuhnya, ada dagingnya, ada darahnya, bisa bernafas, bisa. Meskipun kalau hewan hidungnya besar, manusia hidungnya kecil misalnya. Itu diferensianya, tapi itu jenis, namanya bab klasifikasi. Apa ada? Terus tadi di awal saya bilang bahwa definisi itu harus kamu pijak pertama sebelum masuk ke makna. Pemahaman itu tidak semata-mata definisi, tapi nanti ada level kedua yang harus dimasuki pemahaman, yaitu makna. Nah, makna itu kita belum bisa ngomong sekarang. Makna nanti kita masuk ke hermeneutik setelah Lebaran.
Ya kan? Kenapa harus masuk ke makna? Karena manusia tidak bisa berhenti di definisi. Orang selalu ngasih makna. Saya tidak bisa berhenti bahwa teh ini adalah air yang dikasih teh, dikasih gula. Saya bisa ngasih makna. Terlalu manis. Makna dariku. Padahal mungkin kalau kamu minum, enggak Pak, biasa aja, enggak terlalu manis. Itu makna. Tapi secara definitif ini sebenarnya ya hanya air yang dikasih gula, yang dikasih teh. Itu definisi. Tapi kalau itu berhubungan dengan manusia, dia tidak akan berhenti cuma di definisi. Dia pasti masuk ke dalam. Cakep itu adalah kayak tadi, kalau rambutnya panjang, kalau kulitnya putih, kalau apa lagi? Nah itu kan definisi. Tapi kan itu menurut siapa? Kan itu tulisan kan. Jangan-jangan ada orang yang seleranya beda. Ya kan? Saya dulu pernah baca novel, saya lupa, novel bahasa Inggris, tapi tentang Afrika. Dan bagi orang Afrika itu cakep itu adalah perempuan. Kalau kamu kan nyari yang kulitnya putih, kalau di Afrika harus yang kulitnya hitam. Dan tidak sekedar hitam, tapi harus hitam dan berkilat. Jadi hitam yang kalau kena matahari kelihatan berkilau itu. Nah itu dia senang. Terus tidak suka bibir tipis kayak bibirnya orang barat, apalagi tipis warnanya merah. Dia malah jijik. Dia lebih suka bibir yang tebal dan warnanya hitam. Oh iya. Rambut yang kamu agung-agungkan yang panjang lurus itu dia malah tidak suka. Dianggapnya kayak rambutnya kuda. Iya. Untuk membedakan manusia dengan kuda, jangan suka rambut lurus dan panjang. Katanya orang Afrika. Jadi dia lebih suka rambut yang kriwil-kriwil kecil, kayak orang Afrika itu. Justru itu di hewan mana tuh nggak ada kembarannya ya kayak gitu. Tapi kalau kamu suka yang rambut lurus, jadi orang Afrika, orang India beda lagi seleranya. Cantik itu bagi mereka. Kalau kamu kan suka menghindari yang nyari yang langsing. Kalau di sana enggak, justru suka yang agak gemuk, yang agak subur. Selera itu kan sudah manusiawi. Padahal kamu lebih enak sama orang gemuk. Kalau sama orang kurus nggak enak. Kalau kamu nikah sama orang gemuk, yang pertama dapat istri, yang kedua bonus pribadi. Oke. Kalau di India itu gemuk itu dianggap simbolnya kesuburan. Jadi wanita yang subur yang makanya simbolnya gemuk. Kalau orang kerempeng itu ya susah, kasihan dia. Oke, cuma ya apa-apa kan ada manfaatnya. Yang gemuk kayak tadi, kalau yang kurus tinggi kan enak. Kalau ada lampu mati kamu nggak perlu tutup tangga, dia langsung bisa ya, gitu. Yang hidungnya mancung cakep, tapi yang kalau pesek kayak saya ya bagus juga, mirip, umurnya panjang karena nafasnya dikit-dikit gitu. Kamu yang hidungnya besar panjang kan terus cepat mati kamu, nafasmu cepat habis keluar. Oke, jadi itu ya, nanti kita ketemu di hermeneutik setelah Lebaran. Hermeneutik lebih menantang karena kalau ini logika itu pasti sifatnya matematis. Tapi kamu harus melewati logika dulu. Kalau kamu jujur di hermeneutik, kamu akan jatuh pada nihilis nanti. Harus ada sisi-sisi yang pasti, yang kamu yakini pasti benar dan objektif. Karena sebelum masuk ke yang subjektif, untuk menata pikiranmu. Kalau nggak gitu, pikiranmu nanti jelimet. Kalau kamu cuma berhenti di logika, nanti kamu kaku cara berpikirnya. Tapi kalau kamu langsung jujur ke hermeneutika, pikiranmu terlalu lentur, terlalu goyang, jadi kamu susah cari pijakan, hidup juga susah. Maka kombinasikan itu. Ada sisi-sisi logis yang pasti, coba dipegangnya. Ada sisi-sisi lentur yang sesuai konsep. Banyak hal yang kamu harus merasa bahwa itu pasti. Tidak boleh tergantung persepsi orang. Tapi banyak hal juga yang tidak pasti sih, tergantung persepsi orang. Tembok ini warnanya hijau, kamu harus yakin dan pasti. Tidak boleh ngeyel,
Enggak Pak, itu tergantung orang lihatnya dari sudut pandang mana. Enggak, tetap yakini aja ini hijau kalau kamu masih waras. Ya, kan ada kan yang enggak ngerti logika, tiba-tiba hermeneutika semuanya dianggap total perspektif, total relatif, ya enggak juga. Ini whiteboard warnanya putih, namanya aja white. Kamu kan enggak bisa ngeliat, enggak Pak. Ya coba white. Kalau kamu enggak makan 40 hari, insya Allah tewas. Kamu jangan bilang enggak mesti Pak. Kalau enggak, yang mesti tewas itu yang harus kamu pegangi itu. Kalau kamu loncat dari lantai 30 pasti tewas. Yakini itu. Bahwa tiba-tiba ada keajaiban enggak tewas, iya. Tapi kamu kan jangan jajal loncat dari lantai 30. Itu logika namanya. Kamu harus memegangi logika. Meskipun dalam hal tertentu pahamilah makna. Makna itu tegelnya kelas ini sama tegelnya masjid itu sama-sama tegel. Harganya sama, jenisnya sama, mungkin pabriknya sama. Tapi kamu memperlakukan ruang kelas sama masjid sana kan beda. Kalau ke sana sandalnya kamu copot, kamu nggak berani macam-macam. Kalau di sini kan kamu berani sandalnya dipakai. Kenapa bisa begitu? Ada problem makna. Dan itu kita besok masuk ke hermeneutik. Oke, terakhir. Nggak ada pertanyaan kan? Ada lagi ya? Sedikit aja Pak. Tadi Bapak nyinggung masalah tahapan ya. Untuk mengetahui sesuatu maka harus definisi dulu, baru beranjak ke makna, identifikasi. Nah, saya agak sedikit berbeda, mungkin cuma tanggapannya Bapak. Lebih fair mana mendahulukan definisi, kemudian identifikasi, atau makna dulu baru ke definisi. Karena kalau mungkin bagi saya lah ya, perspektif saya itu fenomena-fenomena seperti saat ini yang baru saja kayak itu karena kita terlalu kaku di definisi, dan itu pun kita hanya pakem definisi nominal. Kita tidak pernah ke hakikatnya si gimana. Kita hanya memperlakukan orang lain dari subjektif kita. Kita nggak pernah berusaha menetapkan diri kita seperti mereka. Nah itu kayaknya kemaknanya kurang pakemnya definitif, kemudian mereka bertindak. Jadi justru ketika kamu bilang biar orang tidak subjektif, dia harus ngerti objeknya. Biar orang tidak sembarangan terhadap, biar orang tidak sakara PDW. Sakara PDW itu kan pemaknaan individual pribadi yang objektif. Kamu harus yang subjektif. Kamu harus objektif. Cari maknanya dulu. Si A itu janjinya apa sih? Pikirannya kayak gimana sih? Bedanya apa sih sama Sunni? Terus beda itu esensial usuliyah apa furu'iyah sih? Harus gitu dulu. Oh itu objektif. Ya kan? Objektif itu maksudnya apa sih? Di luar subjek yang memahami. Kalau subjektif itu sudah perspektifnya subjek yang memahami. Kamu harus paham dulu bahwa ini ada gulanya, ada tehnya, ada airnya. Sebelum kamu komentar ini terlalu manis apa tidak manis. Kan gitu. Iya, kamu harus ngerti dulu ini apa sih yang kamu minum itu apa. Kalau kamu harus paham dulu saya sedang minum teh tawar. Yo, jangan dimaknai terus teh ini tidak manis sama sekali. Memang kamu tadi minum teh tawar. Kalau kamu jujuk tidak manisnya, oh ya, menurut Bapak itu tidak manis. Wale. Harus dari objeknya dulu secara objektif baru dimaknai. Saya lihat ini hijau. Tapi kalau saya pakai kacamata merah, mungkin ini warnanya ada di coklat, hijau plus merah. Tapi jangan dilihat kacamatanya dulu, coba lihat ininya dulu deh. Hijau kan? Kenapa kok kamu bilang coklat? Oh pantas kamu pakai kacamata merah. Oh si A itu kayak gimana kamu pelajari sampai jelimet. Oh kayak gitu berarti si A itu. Lah terus kenapa kok itu marah-marah ke si A? Coba dia pakai kacamata apa sih melihat si A? Oh pantas kayak gitu. Nah, itu kamu lihat pemaknaannya dia terhadap objek yang dia pahami. Oh pantas dia baca kitab ini sih. Oh dia terpengaruh guru itu sih dan seterusnya. Nah itu tahapannya. Nanti ketemu di hermeneutik lah. Karena kalau di hermeneutik level logik yang pasti yang eksak ini biasanya disebut teks. Teksnya apa sih? Kalau sudah teks terus siapa yang memproduksi teks itu?
Kalau sudah kayak gitu, lah terus pemaknaan yang sekarang apa? Itu reader kan, yang baca. Caranya nanti kayak gitu kalau di hermeneutik. Oke. Slide terakhir saya mau ngomong istilah-istilah. Istilah-istilah, karena saya takutnya kadang-kadang saya keceplosan ngomong pakai istilah-istilah ini dan kamu anggap sudah paham, jangan-jangan kamu belum paham. Itu aja yang saya takutkan. Masih banyak, nanti boleh kamu sebut yang saya lupa ngasih. Yang pertama, substansi. Substansi itu biasanya lawannya aksiden. Kalau substansi apa ya? Kalau tak kasih contoh aja, nggak usah tak jelaskan pakai definisi. Saya lupa. Jadi yang menjelaskan dengan pakai contoh. Meja ini substansinya adalah kayu. Aksidennya coklat, kotak. Itu aksiden. Substansinya semen, bata. Aksidennya hijau. Bisa ditangkap? Ya. Aksiden itu bahasa Inggris accident. Kalau substansi nggak bisa di substansi itu, kalau substansi hilang ya barangnya hilang. Tapi kalau aksiden bisa ganti-ganti. Kalau ini nggak ada kayunya nggak akan ada meja. Tapi kalau nggak ada coklatnya, dia bisa ganti kuning, bisa biru, tetap jadi meja. Itu substansi. Nah, bayangkan nanti kamu renungkan di rumah contoh meja itu, biar bisa mendefinisikan sendiri. Saya pakai contoh esensi sama eksistensi. Meja ini eksistensinya ya seperti ini. Eksistensi itu perwujudannya, itu eksistensi. Esensinya tempat menaruh barang. Itu esensi. Misalnya, eksistensiku seperti ini. Aku kalau ngomong kayak gini, kalau cerita kayak gini, kalau baca kayak gini, itu eksisten. Esensiku misalnya, orang yang ngerti filsafat, itu esensi. Di esensi itu orang kadang menyebut hakikat. Ini panjangnya sekian, warnanya seperti itu, wujudnya sekian, dipegang enteng, itu eksistensinya. Esensinya alat untuk nyedot, bukan alat untuk minjem. Nah itu eksistensi sama esensi. Oke. Esensi sama eksistensi. Makanya ada aliran yang namanya eksistensialisme. Berarti apa? Dia tidak peduli dengan ini alat untuk nyedot, ini alat untuk apa, tapi dia tampil sebagai kayak gimana. Tampilannya warna hijau kayak gini, dan bisa dibikin garuk-garuk, bisa dibikin main-main musik, bisa ganti. Perkara dia alat sedot ya terserah orang makainya dipakai apa. Itu lebih penting eksistensinya. Kamu bilang, Pak, saya itu sebenarnya rajin. Peduli amat. Sementing absenmu bolong semua, berarti kamu nggak rajin. Urusan sebenarnya, hakikatnya kamu rajin, urusan. Nah itu eksistensialisme. Makanya kalau kamu belajar mula sadra, kan mula sadra termasuk eksistensialis. Jadi tidak ada hakikat bawaan. Esensimu itu dibentuk oleh eksistensimu. Kalau kamu tiap hari bohong, maka esensimu adalah seorang pembohong. Tidak ada dosa bawaan, tidak ada watak bawaan. Watakmu itu ya tergantung eksistensimu. Kalau kamu tiap hari datang kuliah, maka esensimu adalah orang yang rajin. Tapi kalau ganti kamu besok malas kuliah, kamu jadilah orang yang tidak rajin. Jadi esensi bisa ganti, tergantung eksistensi. Tapi nanti ada aliran yang namanya idealisme. Esensi menentukan eksistensi. Kayak gimana isimu, itu menentukan tampilanmu. Kalau isimu itu orang yang santai cuek, yang gayamu sehari-hari pasti cuek. Itu namanya idealisme. Kita masuk ini nanti akan banyak dibahas di ontologi, metafisika, kalau kita pada waktunya. Terus being, ada.
Kalau filsafat itu ngomong ada itu berarti semua hal yang ada, baik real atau tidak real. Mimpimu, lamunanmu itu termasuk ada kan? Bedanya sama realitas. Kalau realitas itu ada yang memang wujudnya jelas, maka mimpimu, lamunanmu, khayalanmu itu tidak termasuk realitas. Tapi mimpimu, hayalanmu bisa termasuk ada, karena dia eksis, meskipun eksis cuma dalam pikiranmu, dalam mimpimu, dalam hayalanmu. Nah, ada lagi fenomena. Kalau fenomena itu realitas yang sudah dipahami manusia, itu namanya fenomena. Ketika realitas itu kamu baca dan kamu pahami, itu namanya fenomena. Nah, terus ada dua, metal form. Metal form itu yang punya Aristoteles. Segala hal itu pasti punya dua bentuk, metal dan form. Kalau metal itu bahannya, form itu bentuknya. Ini plastik, formnya panjang dan ada lubangnya. Itu metal dan form. Ini kaca, formnya gelas. Manusia itu daging, tulang, dan darah, formnya apa? Iya, kalau sufi formnya adalah Tuhan. Bentuk, jadi hakikatnya, kedalamannya, form, metal dan form, bentuknya, kedalamannya. Kalau arsi, saya lupa ngomong apa istilah arsi. Arsi itu asal-usul alam semesta, ketemunya di filsafat Yunani. Banyak filosof Yunani yang sibuk mengejar arsi. Apa sih intinya, apa sih asal-usul sumbernya alam semesta itu. Kalau ide bawaan itu paling dikenal dari Descartes, yang bilang bahwa manusia itu begitu lahir sebenarnya punya seperangkat ide. Sebenarnya pelopornya bukan Descartes tapi Plato. Plato dengan ideanya bilang bahwa ketika kamu lahir, itu sebenarnya di kepalamu sudah ada banyak sekali ide. Wa alama adamal asma'a kullaha. Nah, begitu kamu terjun hidup sehari-hari, aktivitas mikir itu sebenarnya bukan aktivitas memahami keluar, tapi sebenarnya mengingat-ingat ke dalam. Dulu di alam sana kayak gini namanya apa ya? Oh meja, kayak gitu namanya kuda. Nah, itu aktivitas mengingat-ingat sebenarnya. Makanya kamu akan kaget, kok tiba-tiba saya ngerti bahwa itu kuda. Kapan ya saya belajar bahwa itu kuda? Kapan ya? Kamu mungkin nggak ingat. Nah, itu teorinya Plato dengan ide bawaan. Kalau aksioma itu konsep-konsep dasar, asumsi-asumsi dasar yang diyakini pasti benar dan tidak dipertanyakan, dan memang jangan dipertanyakan, jangan digugat. Itu aksioma. Kalau itu kamu pertanyakan, kamu gugat, nanti bangunan keilmuannya jadi runtuh. Kamu ketemu aksioma itu di banyak filosof. Ada filsafat matematika kebanyakan. Hermeneutik pun ada beberapa yang sifatnya aksiomatik. Jadi kalau ada pengetahuan kok labelnya aksiomatik, itu berarti jangan ditanyakan, jangan dikomplain. Terima aja apa adanya, karena dia kuncinya untuk mengembangkan keilmuannya lebih jauh. Itu aksioma. Itu istilah-istilah. Ada yang ditanyakan, atau istilah yang belum saya sebut, biar kamu nggak bingung, nanti biar nggak rancu. Selama ini kan kamu pakainya secara ngawur. Esensi, substansi kamu anggap sama aja. Mau esensi ya substansi ya hakikat ya eksistensi ya itu. Makanya agak pelan-pelan, agak hati-hati, karena memang definisinya beda-beda. Sudah ya, sudah ngantuk. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi semester pertama selama 10 kali pertemuan. Insya Allah. Apa mas?
aksioma itu di samping kamu susah sekali menggugatnya, juga dia jadi pijakan untuk semua bangunan keilmuan selanjutnya. Misalnya aksiomatik itu, secara aksiomatik kamu pasti setuju bahwa setengah itu lebih kecil daripada satu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah, yang kayak gini kamu, ya bisa aja kamu gugat. Enggak Pak, itu kalau 1 cowok tambah 1 cewek hasilnya enggak 2 Pak. Nah, itu bisa, yang bisa. Tapi ini basis aksiomatik. Dia jadi fondasi banyak sekali keilmuan yang lain yang butuh ini. Kalau ini enggak kamu percaya, ya kamu enggak bisa mikir untuk selanjutnya. Nah, itu contohnya. Kalau kamu enggak percaya bahwa setengah itu lebih kecil daripada 1, kamu nggak bisa mikir bahwa misalnya Mas mau es teh setengah gelas atau 1 gelas. Kalau 1 gelas 1.500, kalau setengah gelas 1.000. Loh, kok bisa? Kan setengah lebih kecil dari 1. Saya nggak setuju dengan itu. Menurut saya itu nggak bisa. Aksiomatik, jadi kamu bolehnya ya. Jadi atau kamu jualan terus 1 tambah 1 bukan 2 tapi 3. Analoginya manusia. Maka kamu jualan tempe 1, tahu 1. Berarti 3 Mas. 2 Mas, 3. Karena saya 1 tambah 1 nggak setuju 2. Saya setujunya 3. Raisa. Karena itu aksiomatik. Itu contoh simpelnya. Tapi banyak contoh-contoh yang lain yang ini memang susah dibantah. Maka oleh filosof, oleh Descartes dan kawan-kawan ada yang disebut pengetahuan aksiomatik. Itu aja. Perspektif sama sudut pandang. Sama. Perspektif itu ya sudut pandang. Kalau asumsi? Asumsi itu kayak aksioma, tapi asumsi itu tidak sepasti aksioma. Kalau aksioma itu sifatnya bisa universal, tapi asumsi itu biasanya lokal. Kita asumsikan aja bahwa pengajian filsafat ini bermanfaat. Meskipun kamu nggak tahu jauh apa, kita asumsikan aja bermanfaat, dan mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Itu asumsi. Jangan dibantah juga yang asumsi ini, karena begitu kamu bantah ya bubar teorinya. Ya kan, kenapa sih kamu mau melanjutkan ngaji filsafat ini? Karena kamu mengasumsikan bahwa ngaji filsafat itu penting buatmu. Meskipun kalau ditutup tenanan mungkin yalah cuma pentingnya sekian persen itu sebenarnya. Tapi karena sudah kamu asumsikan seperti itu. Ilmu sosiologi misalnya, dia mengasumsikan bahwa manusia itu butuh orang lain dalam hidupnya. Itu kan asumsi. Kalau asumsi ini kamu bantah, ilmu sosiologinya bubar. Kalau kamu bilang enggak apa, orang itu sendiri juga bisa, enggak butuh orang lain, bubar. Relasi-relasi sosial sosiologi bubar. Maka yang manusia butuh yang lain ini disebut diasumsikan, dianggap fondasinya dan dianggap pasti benar dalam sosiologi. Itu asumsi. Oke ya. Nah, ya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf kalau selama 10 pertemuan ada kebingungan, ketidakjelasan. Kita perjelas nanti setelah lebaran. InsyaAllah kita ketemu lagi. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.